Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erwin Nurdin, nomor induk mahasiswa saya 2019-2205-116. Saya berasal dari kelas TI 27 Teknik Informatika. Nah, dan jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulang mengenai materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya dalam mata kuliah pengelolaan instalasi komputer. Dan untuk materi yang akan saya bahas sebentar yaitu mengenai jaringan komputer. Untuk ke pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu definisi dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, jadi definisi dari jaringan komputer itu sendiri yaitu merupakan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi, yang dimana jaringan telekomunikasi ini yang nantinya memungkinkan antar komputer untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi saya kira itu merupakan definisi singkat dari jaringan komputer. Dan untuk manfaat jaringan komputer itu sendiri yaitu pertama, bermanfaat dalam jaringan suatu perusahaan. Yang kedua, sebagai sumber sharing. Yang ketiga sharing informasi. Dan yang keempat, sebagai media komunikasi. Dan di dalam jaringan komputer ada yang dinamakan yaitu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu apa? Jadi topologi jaringan itu suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling terhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel ataupun kabel. Nah, jadi sini ada beberapa macam dari topologi jaringan. Yang pertama, topologi star atau bintang. Nah, jadi topologi star atau bintang ini yaitu jaringan yang berbentuk seperti bintang, jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Ciri-cirinya yaitu setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node dan habis itu ke server pusat dan diarahkan ke node yang dituju. Yang kedua adalah topologi ring. Nah, topologi ring ini banyak digunakan di suatu perusahaan dan berbentuk seperti ring. Dan salah satu cirinya yaitu menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel membentuk jaringan yang menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Kemudian ada topologi bus, yaitu topologi yang instalasi jaringan busnya sangat sederhana, murah, dan maksimal, terdiri dari atas 5 sampai 7 komputer. Pengembangan jaringan atau pengembangan workstation dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Nah, kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana, dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dari trafik seluruh jaringan. Kerugian, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun apabila jumlah pemakai bertambah. Terus diperlukan repeater yang dalam jarak jauh. Selanjutnya ada topologi tree atau topologi yang berbentuk pohon, yang dimana bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star. Jika diibaratkan seperti topologi bus adalah batang utamanya yang menghubungkan ke beberapa topologi star sebagai ranting. Ciri utamanya yaitu komputer komunikasi jaringannya dilakukan melalui hub. Nah, di dalam materi ini hanya terdapat 4, tapi saya akan menambahkan beberapa topologi lagi, seperti topologi mesh. Nah, topologi mesh ini itu berbentuk seperti jala ya. Ciri utamanya yaitu menggunakan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antara komputer. Nah, dan untuk topologi selanjutnya lagi yaitu topologi hibrid, dan ada juga yang namanya topologi linear, dan masih banyak yang namanya topologi. Nah, setelah ada yang namanya topologi jaringan, di sini ada juga jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografisnya.
Jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografisnya, yaitu ada LAN, yaitu merupakan jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi di dalam sebuah perusahaan kecil atau menengah, dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer. Dan jaringan LAN ini jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal saja, yang artinya hanya bisa digunakan oleh orang yang berada di area LAN itu saja atau satu gedung. Nah, perangkat jaringan yang digunakan untuk hubungkan sebuah perangkat ke internet yaitu seperti kabel UTP, hub, switch, router, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua ada MAN. MAN adalah sebuah jaringan yang menggunakan teknologi yang sama dengan LAN, hanya ukurannya yang biasa lebih luas daripada LAN, dan biasanya MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau antar sebuah kota dan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. Nah, dan jaringan MAN ini itu mencakup area yang luas karena jaringan ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Untuk menghubungkan perangkat ke internet, yaitu memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas menghubungkan antara jaringan komputer. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih luas lagi daripada LAN dan MAN. Itu sering kali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan LAN, MAN, dan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi pemakai, seperti itu. Dan untuk area cakupannya sangat luas, seperti penghubung antara kantor pusat yang ada di Jakarta ke beberapa cabang yang ada di Indonesia seperti Makassar, Surabaya, dan lain-lain, dan juga untuk negara lain bahkan benua, untuk hubungkan yaitu dengan menggunakan kabel fiber optik atau menanamkannya di dalam tanah maupun di bawah jalur laut. Nah, seperti itu. Mungkin hanya ini saja materi yang akan saya bahas mengenai jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.